Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita sedikit berbincang ilmu bahasa Arab ya. Cuman waktu 7 menit, insya Allah kita ambil faedahnya untuk kita terapkan. Nah, jadi saya sebagai pembawa acara dan saudara kita ini Ustaz Gus sebagai narasumber, mari kita tanyakan kepada beliau tentang ilmu bahasa Arab. Jadi begini Ustaz, yang ingin saya tanyakan, maksud dari batu-batu itu apa? Jadi idofah itu kalau ringkasnya itu adalah dua kalimat dijadikan satu, dua kalimat isim dijadikan satu. Contohnya Kitabu Zaidin. Nah, kitabun itu kan aslinya mempunyai makna sendiri. Ya. Kitabun, buku. Ya. Terus Zaidin, Zaidun itu juga makna sendiri. Tapi ketika digabungin Kitabu Zaidin, jadi kitabnya Zaid. Jadi idofah itu secara ringkasnya itu dua kalimat isim yang dijadikan satu. Itu keterangan mudahnya. Oh, berarti idofah itu dua kalimat digabungkan menjadi satu ya? Ya. Seperti kitab, terus tadi Zaidin, jadi digabungin jadi kitab Zaidin gitu ya? Ya. Oke baik Ustaz, ada lagi pertanyaan Ustaz. Jadi syarat-syarat idofah itu apa Ustaz? Oh, jadi syarat idofah yang pertama itu mudhof harus sepi dari al. Oh, sepi atau Ya, tidak ada? tidak gitu ya? ada. Oke. Terus yang kedua tidak ada nun tanda jamak ataupun nun jamak niswah atau nun tasniah. Terus yang keempat, kalaupun ada mudhof yang dimasuki al, kan mudhof tidak boleh berupa al Ya. ataupun tanwin. Nah, kalau pokok mudhof itu berupa al berupa al, maka harus berupa isim sifat. Syaratnya dia. Ya, isim sifat ataupun isim yang ataupun mudhof ilaihnya itu ada alnya. Jadi kalau kalau mudhof ilaihnya ada alnya itu diperbolehkan. Oke Ustaz, ini perbincangan kita nih semakin menarik Ustaz. Yang jadi pertanyaan berikutnya Ustaz, kan ada biasanya kan dua isim digabungkan menjadi satu, yaitu mudhof ilaih ya, itu mudhof ilaih. Nah, ada nggak yang kalimatnya tuh nggak dua isim, jadi nggak ada dua kalimat Kitabun Zaidin, tapi beda lagi, ada nggak Ustaz selain dua isim digabungkan? Oh, contohnya kalimat isim itu kan banyak kan. Nah, kalau contoh yang lain itu isim isim domir, mungkin tersusun jadi isim domir. Contohnya baituhu. Baitu rumah, hu berarti rumahnya dia. Dia siapa ya? Dia yang dituju, bukan. Terus lafaz azwajihin, apa yang dikurang itu? Azwajihinna. Azwajihinna. Jadi kan ada domirnya, Suami-suami kalian ya. ya. Ada juga yang berupa isim man huwa kitabu man hada. Berarti kayak azwajihinna, azwa itu suami, itu kan kalimat isim ya, Ya. suami-suami. Jihinna itu adalah domir untuk menunjukkan kepada perempuan yang ramai gitu ya. Oh, ramai ya perempuan ya. Suami-suami mereka. Suami mereka itu kan perempuan dari hinna tadi. Oh, seperti itu. Oke. Selanjutnya oke Ustaz. Masih sedikit lagi pertanyaan Ustaz. Jadi sebelumnya kita minum dulu ya guys ya. Jadi oh iya, selain dari Ustadz jelaskan nih contoh-contoh yang telah saya tanyakan, ada nggak sih yang kalimat idofah itu yang selain yang saya tanyakan? Oh, ada, yaitu susunan idofah itu mempunyai keistimewaan. Jadi dia itu mempunyai makna yang tersimpan. Ada 3, yaitu makna li atau lam, milki, terus fi makna di dalam, terus yang dari atau min. Contohnya milki itu baitul ali, rumah. Jadi kan rumah, milik rumahnya Ali. Itu yang dia bermakna milki ataupun baitul ali. Jadi tidak perlu baitul li ali, jadi langsung baitul ali, baitul ali. Oke. Nah, terus ada lagi
apa itu khotamu hadidin. Khotamu apa? Khotamu itu cincin ya, cincin dari besi lah. Dia kan menyimpan cincin. Khotamu kan cincin, hadidin itu besi. Nggak ada makna dari, tapi dia itu menyimpan makna dari. Jadi cincin dari besi. Terus yang bermakna fi itu apa? Fi adabul qabri, adab di dalam kubur. Apa kalau bahasa Arabnya kan cuma adab kubur ya, tapi karena dia susunan idofah, nah istimewanya itu dia bermakna fi, jadi adab di dalam kubur. Oke, walaupun nggak ada fi seperti azabu qabri. Jadi azabu, azab, qabri, kubur, azab di dalam kubur. Padahal itu nggak ada huruf jer ya, seperti itu. Dia itu apa? Dia itu menyimpan makna fi, gitu. Nah, terus ada juga itu idofah apa dalam i'rab. Maksudnya itu ketika contohnya qalamu al-mudarrisi maksurun, penanya pengajar itu rusak. Qalamul mudarrisi. Nah, itu kan kalau dalam ilmu nahwu itu kan ditarkib mubtada. Lah, yang kena pengi'rabannya ataupun yang kena hukum dari mubtada itu kan dibaca rofa. Nah, yang kolamu ya yang kalau rofa itu kan domah. Nah, kolamu itu yang kena hukuman ya kolamunya, jadi mudof ilaihnya tetap dibaca j, begitu. Kalau al maksur apa kolamu maksurun, jadi yang kena hukuman itu ketika enggak harus mudarisu, kolamu mudarisu, jadi kolamu utawi kolam, kalau mudarisu utawi kolamnya penanya guru iku maksurun rusak, jadi penanya guru itu rusak. Berarti nah, fungsinya idofah itu apa? Fungsinya idofah itu memakrifatkan. Jadi makanya syarat tadi yang pertama itu mudof harus berupa isim nakiro. Kalau mudof ilaihnya ma'rifat. Nah, fungsinya idofah itu apa? Yaitu memakrifatkan. Apa? Kitabu kan kitab masih umum kan, maksudnya dia bisa kitabnya saya, kitabmu, tapi ketika diidofahkan kitabu Zaidin berarti kan menjadi makrifat, berfaedah makrifat, yaitu kitabnya Zaid, kitab milik Zaid tadi yang bermakna dimiliki, jadi kitabnya Zaid ini. Nah, itu salah satu fungsi dari idofah. Aslinya banyak, tapi ya nanti kita bincangkan di lain-lain waktu saja. Ya Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nah, sekarang pertanyaannya tentang naat Ustaz. Nah, apa sih itu naat Ustaz? Naat itu adalah kalau dalam kitabnya itu bahasanya at-tabi'u lil man'ut atau puter. Ya kalau bahasa simpelnya itu salah satu tabi', yaitu anut. Jadi naat itu apa? Naat adalah isim yang mengikuti pada man'utnya. Atau ringkasnya itu kata sifat lah yang mungkin kalau kita dengarkan. Contohnya ja'a zaidun al-aqilu al-mahiru. Jadi al-aqilu itu menjadi naat, Sifatnya. Ya, sifat. Ja'a zaidun, telah datang, Zaid datang, al-aqilu yang berakal atau al-jamilu yang ganteng. Jadi dia itu sifat dari si Zaid tadi yang datang, begitu. Oke. Berarti naat itu mengikuti man'ut. Seperti contoh nih, nama saya nih Hamzatun gitu ya. Hamzatun jamilun gitu ya. Enggak mesti dia Hamzatun jamilin gitu ya. Tetap dia mengikuti harokatnya ropak tadi ya. Yang diikuti. Oke. Terus Ustaz, perbedaannya Ustaz, perbedaan antara naat sama idofah atau Ustaz? Nah, perbedaannya itu kalau mudof ilaih itu kan, kalau mudof itu harus berupa apa tadi? Nakiro. Oh ya. Kalau mudof ilaih dia harus berupa makrifat. Ada alnya ya gitu ya. Sedangkan dalam naat itu dia harus sama dalam 4 hal dari 10. Yang pertama apa? Yaitu tentang makrifat nakirahnya. Jadi harus sama. Ketika naatnya ada alnya, tandanya makrifat kan ada alnya. Ya. Contohnya daba atil midu, berarti al jamilu dikasih al.
Itu kalau ada alnya. Kalau berupa jamak daba tilmidani ya. Kalau tasnya kan terus jamilani begitu. Jadi harus bersama dalam pertama mu'annas mudzakarnya, terus i'rabnya, terus ma'rifat nakirahnya, terus harus apa itu tasniah jamak. Oke. Berarti dia harus ngikut. Kalau semuanya dia ada al yang di depan ini naat, berarti man'utnya harus ada al gitu ya. Kalau semuanya naatnya nggak ada al, berarti juga nggak ada al gitu saja. Jadi kesimpulannya perbedaannya antara idhofah dengan naat ya itu tadi, yaitu apa harus sama. Kalau naat kan harus sama, ketika jamak ya harus jamak, man'utnya harus jamak. Tapi kalau idhofah ya mudhofnya berupa nakirah, mudhof ilainya berupa ma'rifat. Tapi kalau naat harus sama-sama ma'rifat, harus sama-sama mudzakkar gitu. Oke Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz atas ilmunya. Semoga kita bisa mengamalkan dan semoga kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.